Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali jumpa kembali dengan kanal Kaji Nalar Latih pada Matematika SMP kelas 7 topik bilangan bagian yang ke-6, khususnya pada membandingkan pecahan. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada video sebelumnya kita telah mengkaji berkenaan dengan materi ajar membandingkan pecahan. Kali ini kita akan memantapkan untuk meningkatkan keterampilan kita dalam memecahkan masalah. Oke, sekarang perhatikan permasalahan berikut ini. Taksiran terdekat untuk nilai yang bersesuaian dengan titik P pada garis bilangan adalah, ini adalah salah satu soal TIMSS tahun 1998 untuk X-Grids Matematik Concept and Item. Jadi kita diminta untuk menaksir atau menerka tanpa mengukur mungkin kira-kira titik P itu lebih dekat ke 1,1, 1,2, 1,4 atau 1,5 Oke. Ini kalau kita buat bias kecil, ini terkaan sebenarnya. Nah, kira-kira ternyata antara 1 sampai 2 itu dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 segmen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik P ini dapatnya 1/6 1/6 itu kalau dibuat desimal 0,166 dan seterusnya, atau dibulatkan 0,167 kira-kira kalau ini 1 ditambah 0,167 berarti titik P itu di 1,1667. Kira-kira lebih dekat kemana? 1,1 apa 1,2? Kalau 1,1 dia kelebihan 0,06, tapi kalau ke 1,2 dia kurang 0,033 dan seterusnya. Oke, berarti lebih dekat ke 1,2 Oke, lanjut. Berikutnya, seorang pelari mampu menempuh jarak sejauh 3000 meter dalam waktu 8 menit. Berapa rata-rata kecepatan pelari tersebut dalam meter per detik? Jadi kita mengubah bentuk kecepatan nanti meter per menit ke dalam meter per detik. Ingat, kecepatan itu berarti jarak dibagi waktu tempuh Jaraknya 300 meter, waktu tempuhnya 8 menit. Nah, kita diminta mengubah dalam satuan meter per detik. Berarti 3000 meternya tetap, 8 menitnya diubah ke detik. Nah, menit ke detik kalikan 60. Berarti jadinya 300 dibagi 8 kali 60 detik. Ini kalau disederhanakan, 3000 dibagi 60 dapatnya 50/8 meter per detik. Kalau dihitung desimalnya adalah 6 itu 48, nanti sisa 2/8, 1/4 0,25, 6,25 meter per detik. Kita dapatkan selesainya yang B. Ini salah satu juga soal TIMSS tahun 1999. Oke, lanjut Pecahan yang sesuai untuk menyatakan bagian yang terarsir pada lingkaran berikut ini adalah, pecahan ini terletak di antara mana Kalau kita buat bias merah ini sehingga satu lingkaran itu dibagi 4, maka yang jelas pecahan ini lebih dari 2/4 tapi kurang dari 3/4 berarti terletak antara 2/4 dan 3/4. 2/4 itu sama dengan 1/2. Berarti pecahan tersebut atau yang diarsir itu antara 1/2 atau 2/4 dan 3/4. Soal TIMSS tahun 1999. Oke, kita lanjut Air sebanyak 400 liter dapat dituangkan ke botol berukuran 250 ml. Paling sedikit berapa botol? Ini berarti perubahan satuan liter ke mililiter Jadi satu botol 250 ml. Berarti botol yang banyak, botol 200 ml yang diperlukan berarti banyaknya air
yaitu 400 liter dibagi 250 ml. Ya, agar kita bisa sederhanakan berarti satuannya harus sama. Kita ubah satuan liter menjadi mililiter. Berarti liter ke mililiter. Nah, mili 1000 ya. Berarti 400 dikali 1000 mililiter. 1000 dibagi 250 dapat 4. 4 kali 400 berarti 1600 botol ya. Oke. Bisa dipahami ya. Oke, lanjut berikutnya. Di antara ukuran waktu berikut yang menyatakan durasi waktu paling kecil ada hari, jam, menit, detik ya. Ya, kita harus arahkan ke salah satu satuan yang paling ya dikira-kira perhitungannya paling mudah ya. Kalian boleh pilih hari, jam, menit atau detik. Kita coba pilih jam atau menit ya agar jedanya tidak terlalu jauh. Ya, satu hari itu sama dengan 24 jam. Kemudian 1800 menit berarti 1800 dibagi 60 ya. Satuannya jadi jam ya. Karena 1 jam 60 menit ya. Ini berarti kalau kita bagi menjadi 30 jam. Kemudian kalau 90.000 detik, nah, detik diubah ke menit diubah ke jam berarti dibagi 60 kali 60 ya. Jadinya 25 jam. Nanti kalau dihitung dapatnya 25 jam. Berarti satu hari 24 jam, yang B 20 jam, 1800 menit 30 jam, 90.000 detik 25 jam. Berarti yang durasinya paling kecil ya 20 jam ya. Oke, very easy. Lanjut ya. Pecahan dalam satuan jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1:10 dan 1:30 ya. Satuan jam ya, berarti nanti menit dibandingkan dengan jam, 1 jam. Oke, kita hitung selisihnya dulu. 1 menit 30 menit, 1 jam 30 menit dikurangi jam 1 10 menit ya, berarti ada kelebihan 20 menit ya. 20 menit kalau kita arahkan, kita bandingkan dengan 1 jam. 1 jam itu 60 menit, berarti 20/60 dapatnya 1/3. Jadi pecahan dalam 1 jam yang paling tepat untuk menyatakan kelebihan menit antara pukul 1:10 dan 1:30 adalah 20/60 atau 1/3. Oke, soal tim tahun 2003 ya. Oke, pada sekelompok siswa 16 siswa adalah laki, sedangkan 14 siswa adalah perempuan. Pecahan yang tepat untuk menyatakan perbandingan siswa laki-laki dalam kelas tersebut adalah ya, kalau siswa laki-lakinya ada 16, perempuannya 14, maka keseluruhannya ada 16 tambah 14. Jadi kalau siswa laki-laki dibandingkan dengan siswa di kelasnya ya berarti 16 dibanding 16 plus 14 atau 16 banding 30 ya. Oke, very easy. Berikut pada gambar yang menyatakan arsiran 2/3. Nah, kalian pasti sudah bisa langsung menebak ini ya. Tapi coba kita mulai dari yang A, yang diarsir 2 dari seluruhnya 5. Yang B, untuk mempermudah kita buat diagonalnya ya, ternyata yang diarsir nanti 3 dibanding keseluruhan 4. Ini kita taksir ya, kita beri garis bias yang kira-kira sama. Ternyata keseluruhannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, yang diarsir 2 berarti 2/6. Ini kita buat garis tengahnya, nah, sehingga yang diarsir ada 2 dari keseluruhan 4, 2/4. Yang E sudah jelas ya, 2/3. Karena diminta arsiran 2/3, maka jawabannya adalah yang E. Oke, pada daftar pecahan berikut ini yang ketiganya ekuivalen adalah yang mana ya? 1/2, 2/4, 4/6. Ini jelas kalau 1/2 ke 2/4 ini berarti dikalikan 2 ya, yang bawah juga dikalikan 2. Tapi ketika 1/2 ke 4, 2 ke 6, atas dikalikan 4, bawah dikalikan 3, nah, tidak ekuivalen ya. 2/3, 4/6, 8/12. Ini 2/3 ke 4/6, pembilang penyebut kali 2,
sudah benar. Tapi 2/3 ke 8/12 ya dikalikan 4. Nah ini kayaknya benar ya. Iya. Nah 8/12. Nah, ini pecahan senilai. Yang C kira-kira salahnya di mana? 2 ke 4 kali 2, 5 ke 10 kali 2, 2 ke 8 kali 4, 5 kali 10 kali 10. Nah, salah ya. Yang D sudah langsung kelihatan salah ya, 3 ke 4. Oke, jawabannya adalah yang B. Oke, berikutnya adalah bandingkan pecahan-pecahan berikut. Jadi kemarin di video sebelumnya kita sudah bahas yang A ya, kalau penyebutnya sama maka pembilang yang lebih besar maka nilainya yang lebih besar. Berarti di sini 5/10 lebih besar dari 5/100 lebih besar dari 3/100. Sementara yang B, kalau pembilangnya sama, penyebut makin besar nilai makin kecil. Nah, berarti 1/10 lebih besar dari 1/100. Kalau penyebut dan pembilang tidak sama, maka kita samakan salah satunya, penyebutnya atau pembilang. Kita samakan penyebutnya dengan kita cari persekutuan ya, kelipatannya, kelipatan persekutuan dari 5 dan 4 ya, 20 ya. Jadinya 5 ke 20 kalikan 4 berarti 2 kali 4, 4 ke 20 kali 5 berarti 1 kali 5, 8/20 dibanding 5/20. 8/20 lebih besar, berarti 2/5 lebih besar. Oke. Yang D, 99/100 dibandingkan 100/101 ya, kita samakan penyebutnya menjadi 101 kali 100 berarti 10.100 ya, kalikan 101 berarti dapatnya 999/10.100 dibanding 10.000 dibanding 10.100, berarti 10.000 yang lebih besar dibanding 9.999. Oke, yang E yang jelas ya, pembilangnya sama, berarti penyebut makin besar nilai makin kecil, berarti 1/5000 lebih besar dari 1/5001. Oke, mudah-mudahan pada kanal Kaji Nalar Latih khusus dalam membandingkan pecahan ini kalian bisa pahami dengan baik dan benar ya. Kita cukupkan dulu belajar kita. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Senang bersama kalian. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.